Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-188 dari surat Al-Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. La tahsabanna alladziina yafrahun, jangan kalian mengira mereka yang senang, mereka yang bergembira bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi bangga telah melakukan sesuatu. Wa yuhibbuna an yuhmadu, dan mereka mencintai jika mereka dipuji, jadi senang dipuji orang. Bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Senang dipuji tentang sesuatu yang tidak ada di dalam diri mereka, senang dipuji tentang sesuatu yang tidak mereka lakukan. Fala tahsabannahum bimafazah, jangan kalian mengira mereka akan sukses, mereka akan berhasil menghindari azab. Bimafazatin minal azab walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Baik, ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang berbangga dengan perbuatan mereka, bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat, bangga dengan kesalahan. Jadi mereka bangga telah melakukan dusta, dan kebanggaan ini jangankan dalam perkara dosa. Bangga dengan amal soleh itu mestinya kita hindari. Kita bangga karena kita sholat, kita bangga karena kita zikir, mestinya kita hindari, karena ini takutnya nanti akan melahirkan ujub, melahirkan takabur. Kalau bangga dalam hal kebaikan itu mesti dihindari. Nah, ini justru malah bangga melakukan keburukan, bangga bermaksiat, dipertontonkan, kemudian dipamerkan, dibagi-bagi dengan yang lain, berbagi maksiat, ada maksiat dibagi, bangga. Jadi di-share, bukan malah berbagi kebaikan, berbagi keburukan. Bangga dengan itu, bangga korupsi, bangga mencuri, bangga telah berhasil melakukan penipuan, bangga. Kemudian yang kedua, senang dipuji, senang dipuji dalam hal yang tidak ada di dalam dirinya. Jadi minta dipuji orang. Kalau misalkan dia dipuji dan memang layak menerima pujian itu, wajar dan tidak mengapa. Ini justru malah minta orang untuk memuji dalam hal yang tidak dia lakukan, dalam hal yang tidak ada di dalam dirinya. Maka kata Allah, "Wala tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab." Jangan kira mereka bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkenaan dengan pujian, bagaimana hukumnya senang dipuji? Jika ada orang yang memuji kita dan memang kita layak, maka boleh kita senang, tapi sebatas senang, tidak sampai ujub, tidak sampai takabur. Dan akan lebih baik jika pujian itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini baiknya, ini dikarunia dari Allah, karena ini double. Kita senang karena orang itu tidak ada yang sedih gara-gara dipuji, kemudian dipuji sedih tidak ada. Pasti kita yang dipuji pasti senang. Nah, ini masalahnya ada orang-orang yang minta dipuji, padahal dia tidak layak untuk mendapatkan pujian. Ada pun orang yang memang layak dipuji, ini bagian daripada bisyarah, bagian daripada
kabar gembira. Ada orang beriman misalkan niatnya ikhlas karena Allah bersedekah, niatnya ikhlas karena Allah rajin sholat, niatnya ikhlas karena Allah. Tiba-tiba ada yang memuji dan senang dengan pujian itu, maka tidak masalah selama sebatas senang. Tapi jika diniatkan amal perbuatan itu ikhlas karena Allah, bukan beda dengan riya. Kalau riya justru minta dipuji, kalau tidak ada yang melihat kesal, tidak mau melakukan. Kalau ada yang melihat mau melakukannya. Tapi kalau dia ikhlas, mau ada yang lihat, mau ada yang tidak, tetap melakukan kebaikan. Kalaupun ada orang yang memuji, dia senang dengan pujian itu, maka tidak mengapa. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ini ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dalam hal ini. Orang-orang Yahudi ini pimpinannya adalah orang-orang munafik, pimpinannya adalah orang Yahudi. Allah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj. Dan ayat ini turun berkenaan dengan ketika datang panggilan jihad. Datang panggilan jihad, Rasulullah SAW perintahkan untuk bersiap-siap berjihad. Datang sekelompok orang, beberapa orang datang minta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya untuk perang kali ini tidak bisa ikut. Jadi intinya dia minta izin dengan berbagai macam alasan yang kuat, yang berbagai macam alasan yang bohong. Jadi membuat alasan supaya tidak ikut perang. Itu tadi karena takut. Mungkin alasannya karena tidak pandai perang, mungkin alasannya karena sibuk, mungkin alasannya karena macam-macam, tidak punya uang, mungkin tidak ada persiapan dan sebagainya. Dan Rasulullah mengizinkan, karena Rasulullah tahu mereka ini musnah. Rasulullah tahu mereka ini munafik. Dia pura-pura beriman, tapi ternyata ingin mencari aman saja, ingin cari aman. Maka Rasulullah izinkan mereka, karena mereka juga tidak berpengaruh, mereka ikut atau tidak, juga mereka tidak berpengaruh untuk kekuatan orang-orang beriman, justru malah menambah beban. Tapi kemudian mereka ini di belakang malah bangga karena berhasil telah membohongi Rasul, berhasil telah mengelabui Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah tahu. Maka Allah wala tahsabanna bima fasad. Jangan kira mereka dengan seperti itu mereka akan selamat dari azab Allah. Jadi kalau sudah datang panggilan jihad, semuanya wajib berperang. Berarti panggilan jihad itu sudah resmi diumumkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang mencari-cari alasan ini dengan berbagai macam alasan, inilah yang kemudian dianggap berlari dari medan perang, dan itu termasuk dosa besar. Kemudian ada kaitannya juga ayat ini dengan sebuah riwayat dari Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini gubernurnya Madinah pada dinasti Umayyah, yang pemimpin daerah Madinah. Marwan bin Hakam ketika membaca ayat ini, dia bingung berkenaan dengan kalimat wa yuhibbuna ayyuhmadu, senang dipuji. Wa yuhibbuna ayyuhmadu, kata Marwan bin Hakam, berarti sifat ketika senang dipuji. Kita ini kan kalau misalnya kita senang, kalau kita dipuji pasti ada sedikit banyak rasa senang. Beda ketika kita dihina. Kalau dihina pasti sedikit banyak pasti ada perasaan yang menyakitkan, perasaan yang sedih, perasaan kecewa. Kalau dipuji sedikit banyak pasti senang. Kalau mau dipilih, mau pujian atau hinaan, pasti kita memilih pujian. Maka kata Allah, kalau begitu jangan-jangan ini ketika kita senang dipuji, jangan-jangan terancam dari ayat ini. Yuhibbuna ayyuhmadu, apalagi bima lam yaf'alu, pujian itu memang tidak layak. Misalkan seseorang tiba-tiba dipuji karena telah menyelamatkan seekor kucing, ini contohnya, ekor kucing dari dalam sumur yang terjadi. Wah, kamu ini baik sekali, rela mengorbankan, rela pasang-pasang untuk menyelamatkan kucing ini. Sungguh
dia hatinya. Tapi ternyata bukan dia yang menyelamatkan, ternyata orang lain. Kebetulan orang itu telah pergi. Maka ketika dia senang dengan pujian itu, berarti dia tidak layak mendapatkan pujian itu. Yuhibbuna ayyuhmadu, maka ia tutupi kebenaran dalam hal yang sepele ini. Karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak layak dia dapatkan. Ia tutupi kebenaran, maka sama saja ia telah berbohong, berdusta. Bohong dusta itu merupakan perbuatan dosa, tercela, sifat orang munafik. Sifat orang munafik. Maka mestinya dia katakan bukan saya, tapi si fulan yang telah menyelamatkan dalam perkara kecil. Maka Marwan Ibnu Hakam memutus putusannya. Katanya bahwa tanyakan ayat ini, wa yuhibbuna ayyuhmad, senang dipuji. Karena saya yakin kita semua bakal dapat adab. Kalau misalkan kita tidak boleh senang ketika ada yang memuji kita. Maka kata Marwan Ibnu Hakam di Islam, ini ayat bukan tentang kalian. Ini ayat tentang orang-orang Yahudi. Ya, sebutkan sebab turunnya ayat ini seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi. Orang-orang munafik, orang Yahudi yang datang kepadanya tidak mau berperang dengan berbagai macam alasan. Kemudian mereka bangga, mereka senang dipuji. Kalau misalkan menang dalam peperangan, mereka senang mencari nama, mencari seolah-olah punya jasa yang dipuji orang, padahal tidak terlibat dalam hal itu. Kata Allah, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazah. Jangan kalian kira mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, walahum 'adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian ayat 189, walillah mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini bantahan terhadap ayat sebelumnya. Sama seperti walillahi mirathus samawati, milik Allah semua yang ada di langit, milik Allah semua ada yang bantahan terhadap innallaha faqir wa nahnu aghniya. Perkataan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu faqir, kami kaya. Maka Allah bantah bahwa Allah itu lebih dari kaya. Allah yang memiliki semua kerajaan langit, semua kerajaan bumi. Mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, jangan pernah ada rasa khawatir yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan sehingga menghentikan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjuang di jalan Allah, maka berarti ia berjuang di jalan yang menguasai alam semesta, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada perbedaan antara malam dan siang, pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, merupakan tanda bagi orang-orang yang ulul albab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ayat tentang bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita lihat. Ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ayat al-kauniyah. Al-kauniyah sifatnya alam semesta. Kemudian yang kedua adalah ayat al-Qur'aniyah. Ayat-ayat Al-Quran. Yang sedang kita pelajari saat ini adalah menghayati, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, disebut dengan tadabbur. Ini yang sedang kita bahas, yang sedang kita pelajari, yang sedang kita lakukan. Kemudian yang sering juga kita lalaikan, tafakkur. Sering kita melalaikan tafakkur. Sama juga kita juga sering melalaikan tadabbur. Tapi ternyata tafakkur itu merupakan ibadah. Sama seperti kita tadabbur. Kalau tadabbur itu terhadap
kita perhatikan bulan, kita perhatikan bintang, kita perhatikan malam. Kenapa malam adalah bulan? Kita perhatikan siang. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan luasnya, dengan besarnya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala macam yang terjadi di dalamnya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan udaranya, ada udara sejuk, udara dingin, udara panas. Dan ini semua mestinya kita pikirkan. Maka ada perkataan salaf, tafakkur sa'ah khairun min qiyamil lailah. Tafakkur sesaat lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Ini perkataan salaf. Menunjukkan apa? Daripada qiyamul lail lebih baik tafakkur. Bukan begitu. Maksudnya betapa tingginya, betapa agungnya ibadah tafakkur. Kita memikirkan lagi betapa banyak orang yang masuk Islam karena melihat ayat kauniyah. Ada misalkan NASA, misalkan ternyata diteliti bulan itu pernah terbelah. Jadi akhirnya menambah, oh ternyata memang ini bagian dari bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Memang benar apa yang disampaikan Al-Quran, Insyaallah Tis'a, Insyaallah Qamar, wa iyyahu kullu ayatin yu'jibu wa yaqulu hadha sirrun mustamir. Kemudian kita melihat wa fi anfusihim afala yubsirun. Tidakkah kita melihat ada, bahkan di dalam diri kita pun mestinya kita tafakkur, ya Allah, kok bisa begini begitu lincah kita. Coba kalau kita lihat robot-robot buatan Jepang, secanggih apapun masih kaku, harus dikendalikan dan tidak bagaimana selentur dengan apa yang Allah ciptakan. Dan tafakkur ini mestinya harus kita pikirkan siapa, untuk apa, dan bagaimana. Maka dalam hal ini ada isyarat bahwa seorang muslim itu bukan berarti tidak boleh belajar tentang ilmu alam, bukan berarti tidak boleh belajar tentang ilmu kesehatan, karena ini bagian daripada tafakkur. Belajar tentang ilmu biologi, misalkan ilmu pertanian, ilmu perbintangan, ilmu kesehatan, ilmu tentang pernafasan dan seterusnya. Ini bagian daripada tafakkur. Kalau niatnya karena Allah, niatnya ingin tafakkur, maka mendapatkan pahala. Maka seorang mukmin itu dia tadabbur ayat, dia juga tafakkur. Paling tidak kita memikirkan apa yang ada di alam semesta ini. Yang pertama, siapa yang menciptakan? Tidak ada sesuatu apapun kecuali ada yang menciptakannya. Jangankan langit yang begitu besar, jangankan bumi yang begitu luas itu, jangankan udara, spidol ini tidak mungkin, tidak ada yang membuatnya. Bahkan di rumah pun misalkan, kita sedang mau keluar cari kunci motor, kita ingat betul bahwa kunci motor itu diletakkan di atas lemari misalkan, atau di atas meja. Tetapi ketika kita hendak mengambil kunci itu ternyata tidak ada. Tidak mungkin kunci itu berjalan sendiri, karena kita tahu kunci itu tidak hidup, dan pasti ada yang menggerakkan kunci itu, pasti ada yang memindahkannya. Maka kita pertanyakan, di mana kunci? Di mana? Siapa yang mengambilnya? Kita tanyalah kepada orang di rumah kita. Ini baru perkara sepele dalam hal yang siapa yang memindahkan kunci. Bangun-bangun di rumah misalkan ternyata setelah dilihat di CCTV misalkan ternyata ada pelakunya. Tidak mungkin sekali berjalan sendiri, pasti ada yang melakukan. Seperti itu dalam hal sepele. Bagaimana dengan langit yang lebih besar? Kita lihat setiap hari langit misalkan, kita lihat setiap hari bulan, setiap hari matahari, dan berputar setiap hari secara teratur, secara teratur. Ini dalam hal yang biasa kita lihat, dan mestinya kita berpikir,
Tidak mungkin matahari ini begitu teratur, begitu sinarnya sangat terang, begitu indah dan lain sebagainya, pasti ada penciptanya. Maka tafakkur ini adalah jalan kita menuju ma'rifatullah. Jalan kita menuju ma'rifatullah. Kita akan sulit untuk mencapai ma'rifatullah kecuali kita harus memperbanyak tafakkur. Maka tafakkur tafakkur memikirkan penciptaan langit dan bumi itu lebih baik daripada qiyamul lail. Karena ketika kita tafakkur, kita sadari diri kita pikirkan tentang jantung kita saja. Tidak bisa kita mengontrolnya. Dipelankan dikit jantung. Tidak bisa, karena itu sudah Allah yang mengaturnya. Maka kita mestinya harus bertafakkur sehingga hasilnya nanti apa yang kita lihat, kita melihat Allah. Kita melihat keagungan Allah. Kita melihat bulan, kita melihat keagungan Allah. Melihat bintang, ingat dengan keagungan Allah. Melihat bulan, ingat dengan keagungan Allah. Bahkan bercermin di hadapan cermin pun kita melihat keagungan Allah SWT yang ada di dalam diri kita. Betapa agungnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa betapa besarnya Allah SWT. Jadi alam semesta ini menunjukkan bahwa adanya sang pencipta. Alam semesta ini menunjukkan bahwa ada yang mengatur. Alam semesta ini menunjukkan ada yang memiliki. Tidak mungkin ada benda yang tidak memiliki. Ada anak misalkan, ini anak siapa? Pasti ada orang tuanya. Paling tidak ibunya yang melahirkan, ayahnya yang menjadi sebab dia dilahirkan. Tidak mungkin dia tiba-tiba ada, kecuali memang Nabi Adam alaihissalam. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, berpikir tentang makhluk Allah itu ibadah, tafakkur. Kita pikirkan, kita lihat di video bagaimana kerajaan semut. Semut itu ada tukang sapunya. Kalau kita lihat videonya, ada tukang angkat beban. Bahkan dia bisa mengangkat beban yang lebih berat 300 kali lipat dari beban tubuhnya. Allahu a'lam. Kita lihat saja video keajaiban kerajaan semut. Ada pimpinannya, bagaimana perjuangannya, bagaimana masing-masing ada tugasnya. Dan ini dalam hal semut, belum lagi yang lain. Laba-laba dalam Al-Quran banyak menyebutkan nama-nama binatang. Dalam Al-Quran banyak bagaimana jenis-jenis tumbuhan. Ada jenis-jenis tumbuhan yang berfungsi untuk pengobatan, ada jenis-jenis tumbuhan yang berfungsi untuk makanan, jenis-jenis tumbuhan untuk semuanya. Agar supaya kita berpikir bahwa semua ini tidak tercipta begitu saja seperti yang diyakini oleh orang yang tak beragama, yang meyakini bahwa dunia ini adalah sebuah planet yang besar kemudian hancur, jadi begitu saja berubah. Maka bukan suatu hal yang bisa masuk logika kita. Pasti setiap sesuatu ada yang menciptakan, ada yang mengaturnya. Kemudian berpikir tentang makhluk Allah dan tidak berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Kita berpikir tentang makhluk Allah akan kita sampai. Kita belajar tentang makhluk, belajar tentang otak, mentadaburi ayat-ayat kauniyah, sampai otak kita paham, otak kita mampu kita. Tapi ketika kita berpikir tentang zat Allah, Allah itu jannahnya, maka jangan dilarang berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena akal kita ini tidak mampu untuk memahaminya. Bisa jadi tidak kalau dia berpikir tentang zat Allah, tapi berpikir tentang makhluk Allah. Bukti bahwa akal kita ini terbatas. Coba Bapak Ibu baca satu halaman Al-Quran, baca sekali saja, langsung hafal atau tidak? Ini baru satu halaman. Kita baca sampai 30 kali satu ayat itu. Kita baca sampai 30 kali. Kemudian kita menghafalkan ayat berikutnya 30 kali. Ayat yang pertama tadi lalu sudah lupa. Apalagi nama ayatnya sudah lupa lagi. Makin banyak hafal Al-Quran, makin banyak. Ini menunjukkan bahwa akal kita itu terbatas. Baru dalam bidang menghafal Al-Quran
bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat Allah. Kita tidak mampu untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala karena akal kita tidak nyampe. Kemudian tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tafakkur ini tidak akan bisa kecuali mereka yang ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, bergantinya siang dan malam. Ayat ulul albab merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan, yang dihayati, yang ditadaburi, yang direnungkan hanya bagi orang-orang yang ulul albab. Hanya ulul albab, mereka yang berhati nurani, mereka yang berakal sehat. Yang bukan ulul albab biasa saja. Setiap hari lihat matahari biasa, setiap hari lihat bulan biasa, setiap hari ada siang malamnya, malamnya gelap, siangnya terang, setiap hari biasa. Tapi bagi orang yang ulul albab, masya Allah, jalan di malam hari melihat bintang, itu indahnya bintangnya. Betapa banyak jumlah bintang, kelihatannya kecil, tapi ternyata setelah kita dapatkan informasi ternyata jutaan kali lipat lebih besar daripada matahari yang sinarnya sangat terang, yang sampai. Nah ini ulul albab. Ulul albab adalah mereka yang berakal sehat. Tidak hanya sebatas berakal sehat. Ulul albab itu tidak hanya, banyak orang yang pintar, profesor mungkin di bidang apa, alam semesta, di bidang astronomi, bidang pertanian, mungkin mengerti tentang apa namanya tanam-tanaman, mengerti tentang hewan dan sebagainya. Tapi kemudian tidak hanya sebatas itu ulul albab. Ulul albab itu yang mengaitkan antara apa yang ia pahami tentang alam semesta, mengaitkan dengan sang penciptanya. Dia kagum dengan ciptaan, tapi lebih kagum lagi dengan yang menciptakannya. Misalkan kita kagum, bagusnya rumah ini, bagus desainnya, kita mikir ini siapa yang buat ini, begitu menakjubkan. Jadi seperti itu, termasuk juga tukangnya juga banyak kaitannya di sini. Jadi intinya ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kita langsung ingat Allah Subhanahu. Betapa agungnya Allah Taala. Dan ulul albab tidak hanya paham itu. Ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ulul albab ini adalah ada sifatnya yang pertama, yadhkuruna Allah, senantiasa berzikir. Ulama beda pendapat. Sebagian menjelaskan yang dimaksud dengan zikir ini sebatas sholat, karena sholat itu adalah zikir yang paling agung. Aqimus sholat dan zikri. Jadi orang yang sholat, ya paling ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Berarti dia telah alladzina yadhkuruna Allah. Kemudian ulama sebagian yang lain mengatakan bahwa zikir di sini sifatnya umum, tidak hanya sebatas sholat. Zikir adalah dengan Allah dengan lafaz apapun. Kata Allah, "Fadhkurullah dzikran katsiran." Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata Nabi Muhammad, "Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mayat. Jadi kita samakan, kita yang hidup misalkan di samping ada mayat, maka seperti itulah. Semakin kita banyak zikir, semakin hidup hati kita. Semakin tidak berzikir, maka semakin mati hati. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, yang tidak berzikir kepada Allah, maka Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sempit. Mungkin hartanya banyak, tapi hidupnya sempit. Banyak duitnya, tapi raut wajahnya tidak pernah senyum, masalah, marah-marah, ya kan? Dibandingkan dengan orang yang santai,
hidupnya sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan yang lebih parah lagi, wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat akan kami bangkitkan dalam kondisi yang buta, tidak bisa melihat. Maka di sini alladzina yadhkurunallah, yadhkurun artinya banyak mengingat Allah dalam kondisi apapun. Qiyamah wa qu'uda wa 'ala junubih. Berdiri dia zikir mengingat Allah, duduk dia zikir mengingat Allah, berbaring dia zikir mengingat Allah SWT. Dan hidup kita ini tak jauh dari tiga posisi ini. Sekarang kita sedang duduk, nanti kemudian kita berbaring atau bersandar, kemudian kita berdiri tegak. Nah, jadi intinya jongkok pun sebenarnya jongkok itu kita sedang bersandar dengan diri kita. Wala junubihi. Jadi dalam kondisi apapun kita berzikir. Bahkan ketika di dalam WC pun, meskipun lisan kita ini tidak menyebut Allah, tapi kita berpikir, ya Allah, alhamdulillah bisa buang air, alhamdulillah bisa BAB. Alangkah bahayanya, alangkah menyakitkannya kalau tidak bisa BAB. Iman dalam hati sambil mentadaburi, menghayati. Makanya orang Malaysia menyebut WC itu bilik renungan. Ya orang Malaysia. Karena ketika di WC itu merenung kita dengar. Ya Allah. Tapi mestinya merenungnya itu merenung yang positif, merenung yang positif. Jangan merenung yang tidak positif. Kemudian kata Allah, mengingat Allah. Jadi intinya senantiasa banyak mengingat Allah. Mengingat Allah dalam sholatnya, maka sholat itu bisa dari tiga kondisi ini juga. Ketika Iqbal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sedang sakit, bagaimana saya bisa sholat kalau saya sedang sakit? Maka Rasulullah, sholli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' 'ala jamb. Sholat berdiri kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk berbalik. Intinya sholat itu harus dilaksanakan semampunya. Bisa duduk, tidak bisa duduk tayamum, tidak bisa tayamum, ya sudah, apa boleh buat sholat. Kalau sholat duduk tidak bisa, tayamum tidak bisa, sholat. Artinya sesuai dengan kemampuan, Kemudian setelah itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, satu banyak berzikir, dua banyak tafakkur. Apapun yang dia lihat, dia senantiasa ingat Allah. Ya Allah, terima ini, alhamdulillah masih bisa mendengar. Ya Allah, betapa besarnya nikmat-Mu. Ya Allah, bersyukur dengan Allah, tafakkur. Bahkan kita tidak bisa mengatur apa yang ada di dalam diri. Kemudian terakhir ditutup dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Semua yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Semua yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Maka sampai sesuatu yang menyakitkan sekalipun pasti ada hikmahnya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah ini sia-sia. Maka di antara asma Allah itu adalah Al-Hakim. Al-Hakim itu yang bijaksana, yang tidak menciptakan sesuatu kecuali ada fungsinya, ada manfaatnya. Kenapa Allah menciptakan babi? Ada hikmahnya. Babi itu ada hikmahnya, tapi bukan untuk dimakan, untuk hikmah yang lain. Anjing ada hikmahnya, bukan untuk dimakan, untuk hikmah yang lain. Ada hikmah yang lain. Jangan kita katakan tidak ada hikmahnya, sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian subhanaka ya Allah, maha suci Engkau. Artinya ini penuh dengan pengagungan. Zikirnya banyak, berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, kemudian kembali mengingat Allah betapa besarnya keagungan Allah, kemudian mensucikan Allah. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau. Faqina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Kemudian Allah SWT berfirman, Rabbana innaka man tudkhilil
nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau memasukkan siapapun ke dalam api neraka, dan sungguh Engkau telah menghinakannya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong bagi orang-orang yang zalim. Jadi ini kelanjutan dari mereka yang tak takut. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari tidur beliau membaca ayat Inna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian dilanjutkan dengan Rabbana atina ma wa'adtana, dan seterusnya. Jadi membaca ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Imran. Nabi bangun membaca ayat-ayat terakhir, kemudian wudu, kemudian sholat tahajud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas pernah nginap di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian beliau tidur melihat bagaimana Rasulullah SAW aktivitasnya di malam hari. Rasulullah itu membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Imran ini, dari Inna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian setelah bangun mencuci muka, membaca ayat ini, kemudian ambil wudu, sholat 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas melihat Rasulullah sholat malam. Ibnu Abbas berdiri di samping sebelah kiri beliau, samping kiri beliau. Kemudian Rasulullah memegang tangan Ibnu Abbas, memindahkannya ke arah kanan beliau. Maka dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika turun ayat ini, ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Imran ini, Rasulullah itu menangis. Kemudian sholat pun menangis jadi-jadinya. Setelah itu duduk berzikir menangis jadi-jadinya. Kemudian berdoa mengangkat tangan menangis jadi-jadinya. Sampai ketika Bilal hendak azan melihat Rasulullah kan rumahnya di samping masjid. Jadi ketika Bilal ingin azan, ya Rasulullah, kenapa aku menangis seperti ini? Bukankah engkau senantiasa telah diberikan Allah ampunan yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka kata Nabi SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, dan sungguhnya telah datang kepada ayat Inna fi khalqis samawati wal ardh, dan ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Imran. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, di sini Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi lanjutan. Jadi kalau tadi Rabbana subhanaka faqina 'adzabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kemudian lanjutannya Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau memasukkan orang ke neraka faqad akhzaita. Siapapun yang masuk neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Menghina artinya sesuatu yang membuat diri kita itu malu. Nanti di akhirat mereka yang masuk neraka memiliki perasaan malu, dan malu lebih malu daripada apa yang kita rasakan di dunia ini. Karena rasa malu di akhirat itu sempurna, sebagaimana rasa bahagia sempurna. Sedangkan di dunia ya malu, kadang tidak. Tapi kalau di akhirat nanti malu yang berkepanjangan dan sempurna rasa malu. Kemudian ulama berbeda pendapat, apakah mereka yang masuk neraka itu orang kafir yang kekal abadi atau orang beriman yang sementara, yang suatu saat nanti dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Maka sebagian mengatakan maksudnya adalah orang kafir, sebagian lagi mengatakan maksudnya orang beriman yang masuk neraka sementara. Kata Allah, wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada penolong yang bisa menolong dari agama Allah Subhanahu wa taala. Zalimin ini orang yang berbuat zalim. Kita ini sering berbuat zalim. Tapi yang dimaksud dengan zalim di sini adalah orang-orang kafir. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidaklah mereka yang zalim, maksudnya orang-orang kafir itu tidak punya penolong. Ada penolong beriman, ada penolong dengan adanya syafaat, dengan adanya anak yang soleh, dengan adanya teman yang soleh, dengan adanya bacaan Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, dan syafaat itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir maka tidak ada penolong baginya. Wa ma lidzalimin min ansar. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan, wahai Tuhan kami semuanya kami telah mendengar orang yang memanggil. Munadiyan ini bisa jadi orang yang memanggil, bisa jadi benda. Bisa jadi benda. Misalkan orang memanggil, "Hei, itu orang datang." Atau telepon berbunyi, berarti itu panggilan. Jadi bisa jadi orang, bisa jadi benda. Maka dalam hal ini ulama berpendapat ini yang dimaksud munadiyan di sini adalah Rasul. Karena Rasul yang menyeru, Rasul yang memanggil, munadiyan lil iman, Rasul yang memanggil untuk beriman. Sebagian Nabi berpendapat ini yang memanggil Al-Quran, karena Al-Quran itu isinya adalah panggilan untuk beriman. Isinya adalah kebenaran yang menuntut kepada keimanan. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman, wahai Tuhan kami sesungguhnya kami telah mendengar yang memanggil kami, mengajak kami untuk beriman. Fa'amanna, kemudian kami beriman. Aminu bi rabbikum fa'amanna, beriman kepada Tuhan kalian maka kami beriman. Rabbana faghfir lana, wahai Tuhan kami ampunilah kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, tutupilah dosa kami dan hapuskanlah dosa kami, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Nah, di sini ayat ini merupakan isyarat boleh bertawassul dengan amal soleh. Jadi tawassulnya apa? Dengan keimanan kita. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampuni dosa kami. Artinya bertawassul dengan keimanan, bertawassul dengan amal soleh. Maka kita boleh bertawassul dengan amal soleh. Contoh misalkan, ya Allah, aku niatkan sedekah ini ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini tujuanku berhasil. Boleh bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu ya Allah, dengan ibadahku ini Engkau ampuni dosa-dosaku. Boleh. Seperti misalkan kisah 3 orang yang terperangkap di gua yang masing-masing mengumpulkan amal solehnya, lalu kemudian bisa berhasil dari terkurung di gua tersebut. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama orang-orang yang soleh. Maksudnya wafatnya tidak berbarengan, misalkan ayo mati sama-sama, tidak. Maksudnya wafat kemudian dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan dengan Rasul SAW, dikumpulkan dengan sahabat, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kemudian Rabbana wa atina ma